Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Hari ini Senin, tanggal 8 Maret 2021. Saya melihat beberapa pemberitaan media masih fokus atau masih hot tentang gonjang-ganjing Partai Demokrat. Sahabat Indonesia, terkait dengan opini saya beberapa waktu yang lalu, ada 3 opini menurut saya, itu yang saya lakukan bersama tim Kanal TV Anak Bangsa. Ada beberapa orang yang menanyakan pada saya, mengapa Pak Rudi S. Khamri cenderung membela SBY atau Partai Demokrat dan menyudutkan Pak Muldoko. Nah, ini perlu saya jelaskan. Sahabat Indonesia, terkait dengan Pak SBY, AHY, Partai Demokrat, jujur saya tidak peduli. Bahkan mungkin sahabat Indonesia tahu, saya termasuk orang yang sering mengkritisi Partai Demokrat tentang sistem kepartean mereka, oligarki politik yang dikembangkan mereka, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi dalam kaitan ini saya tidak peduli Demokrat itu seperti apa, bagaimana manajemen Partai Demokrat. Kenapa? Karena memang saya tidak tertarik dengan Partai Demokrat. Meskipun Partai Demokrat berbentuk apapun, serupa apapun, tidak ada alasan bagi siapapun untuk mengganggu gugat Partai Demokrat. Karena Partai Demokrat ini secara konstitusional sah dan legal terdaftar sebagai partai politik di Indonesia. Ada dasar hukumnya. Nah, ini yang menurut saya tidak rela partai politik manapun gitu ya, termasuk Partai Demokrat khususnya, tidak boleh diutak-utik oleh orang luar, diobok-obok. Analoginya seperti ini. Kalau kita di komplek perumahan begitu, kita melihat salah satu keluarga mempunyai pola pengasuhan yang aneh, yang berbeda, yang tidak sesuai dengan kita, apakah kita mempunyai hak untuk mengobok-obok keluarga itu? Tidak mungkin, bukan? Nah, ini menurut saya yang dilakukan oleh Pak Muldoko dan kawan-kawannya sekarang. Nah, pertanyaannya apakah saya menyudutkan atau membenci Pak Muldoko? Jawabannya jelas, tidak. Kenapa? Saya mengenal beliau, baru ketemu beliau hanya 2 kali, 3 kali, saya lupa gitu ya. Saya dengan beliau itu kayak bumi dan langit, beliau di atas, saya hanya rakyat jelata di bawah. Jadi saya hanya menyuarakan kepentingan saya sebagai rakyat jelata, sebagai anak bangsa, untuk mengkritisi silang sengkarut dalam perpolitikan di Indonesia. Jadi sekali lagi, saya tidak punya kepentingan dengan Pak Muldoko. Ya, saya melihat Pak Muldoko sebetulnya orang baik, orang yang berpotensi. Nah, kenapa saya sekarang keras mengkritisi silang sengkarut Partai Demokrat? Karena apa? Karena ini ada hubungannya dengan lingkaran terdekat Presiden, yaitu Presiden Joko Widodo. Ini yang saya permasalahkan. Kalau gonjang-ganjing Partai Demokrat ini tidak terkait dengan istana, I don't care. Biar saja. Itu dinamika partai dan semua partai juga bisa. Gitu ya. Jadi sahabat Indonesia, ada yang berbeda pendapat dengan saya. Kenapa saya menyuruh Pak Muldoko mundur, sedangkan ketua umum partai yang lain diperbolehkan? Nah, ini perlu saya jelaskan. Memang benar, ada beberapa ketua umum partai politik yang sekarang menjabat menjadi menteri. Salah satunya Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto. Nah, tapi berbeda kasusnya. Mereka ini ketua umum partai yang didasarkan atau hasil dari proses demokratisasi di internal partai itu sendiri, dan mereka diakui secara sah. Nah, Pak Muldoko ini kan tidak, prosesnya pun udah salah, dan dia secara legal, secara negara juga belum diakui sebagai ketua umum Partai Demokrat. Dalam kaitan ini saya sependapat dengan Menko Polhukam bahwa yang diakui pemerintah sampai saat ini itu adalah Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Itu menurut saya sikap pemerintah yang tegas. Gitu. Jadi sekali lagi, kenapa saya begitu nyinyir mengkritisi ontran-ontran Partai Demokrat? Kenapa? Karena berpotensi atau berimbas
pada lingkungan terdekat presiden. Ini yang saya jaga. Kenapa? Karena saya salah satu orang yang memilih Presiden Jokowi. Saya punya kepentingan sebagai rakyat agar semua agenda kerja Presiden Jokowi dapat dilaksanakan dan tanpa gangguan apapun. Ini concern saya. Nah, sahabat Indonesia, ada yang mempertanyakan apakah keberanian seorang Muldoko karena di-endorse oleh istana atau presiden. Nah, saya hari ini perlu mengabarkan bahwa semua itu tidak benar. Kenapa? Saya 2 hari yang lalu sudah mendapatkan konfirmasi A1 dari lingkaran terdekat presiden bahwa presiden tidak nyaman dengan kondisi silang sengkarut Partai Demokrat atau presiden tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Muldoko. Ini disampaikan oleh orang terdekat presiden. Bahkan sebelum KLB ini dilakukan, presiden sudah memberikan warning pada beberapa orang di sekitar beliau supaya tidak ikut campur. Artinya apa? Di sisi ini saya bisa meyakinkan sahabat Indonesia bahwa Presiden Jokowi tidak tahu menahu atau sama sekali tidak terlibat dalam gonjang-ganjing Partai Demokrat. Ini penting buat kita semuanya. Nah, berikutnya saya juga dapat informasi yang A1 juga, yang katanya dalam kaitan dengan gonjang-ganjing Partai Demokrat ini, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri juga unhappy katanya, tidak bahagia. Kenapa? Saya sependapat dengan Ibu Mega. Karena ini akan bisa mengacaukan atau bisa menjadi presiden buruk bagi sistem perpolitikan di Indonesia. Sahabat Indonesia, sekali lagi proses ini sudah terjadi. Nasi sudah jadi bubur. Sekarang solusinya adalah bagaimana bubur ini bisa menjadi bubur ayam yang enak, bisa menjadi bubur Manado yang enak, dan menjadi solusi terbaik buat bangsa ini. Dalam hal ini saya mengharapkan keteguhan sikap seorang Yasona Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM agar menegakkan konstitusi dan peraturan sesuai dengan marwahnya. Jangan menggadekan peraturan atau konstitusi karena ada kepentingan tertentu. Ini yang saya harapkan. Baik, sahabat Indonesia, sekali lagi saya katakan bahwa saya tidak berpihak pada siapa-siapa. Saya tidak mempunyai kepentingan apa-apa karena saya orang yang tidak berafiliasi dengan partai manapun. Saya independen. Saya hanya rakyat jelata. Jadi intinya kenapa saya menyikapi negatif apa yang dilakukan oleh Pak Muldoko, bukan karena Muldokonya, bukan karena SBY-nya, bukan karena AHY-nya, bukan karena Partai Demokratnya. Karena apa? Karena saya menjaga etika dan fatsun politik di Indonesia. Jangan sampai terjadi gonjang-ganjing seperti ini menjadi hal yang biasa yang harus saya lakukan untuk memberikan wacana dalam perkembangan kehidupan kebangsaan kita. Saya tidak bisa diam saja. Pada saat saya mempunyai sedikit alat untuk bersuara, akan saya suarakan. Sekali lagi, untuk apa? Untuk menjaga etika politik dan etika kebangsaan kita. Dan ujungnya yang paling utama adalah saya ingin semua agenda Presiden Joko Widodo tidak terganggu oleh silang sengkarut di sekeliling beliau. Ini tujuan final saya. Jadi, salah satu solusi yang terbaik, biar bubur ini menjadi bubur Manado, biar menjadi bubur ayam yang enak, salah satu solusi saya adalah Pak Muldoko segera mengundurkan diri secara kesatria dari posisinya beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Dan ini menurut saya adalah langkah yang elegan yang tidak membebani Presiden Jokowi. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi opini saya terakhir tentang silang sengkarut Partai Demokrat. Ini harus segera diakhiri, harus ada solusi yang terbaik. Dan saya mendukung langkah pemerintah, langkah Presiden Jokowi untuk bersikap netral, untuk bersikap tegas. Baik sahabat Indonesia, terima kasih. Demikian opini saya hari ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen seluruh postingan dari kanal TV Anak Bangsa. Karena melalui kanal ini saya bisa menyuarakan kebenaran untuk menjaga kehormatan Indonesia. Terima kasih. Salam damai. Rudi SK.